Dalam rangka mewadahi serta meningkatkan kreativitas generasi milenial untuk mengembangkan inovasi dan menuangkan ide bisnis, Universitas Juanda atau Unida Bogor menggelar kontes inovasi bisnis nasional 2021-2022 yang bertemakan menciptakan inovasi bisnis bagi para generasi muda dalam perkembangan di era new normal. Grand Final kegiatan dilangsungkan di Aula Gedung C Kampus Unida Bogor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada hari Sabtu 8 Januari 2022. Yeni Surahman selaku Ketua Pelaksana kegiatan dalam laporannya menyampaikan, kontes inovasi bisnis nasional ini dibagi ke dalam 2 tingkat kategori, diantaranya tingkat pelajar SLTA dan tingkat mahasiswa nasional. Adapun pada babak Grand Final terdapat 7 kelompok di tingkat SLTA dan 14 kelompok di tingkat mahasiswa yang telah melalui proses seleksi terlebih dahulu. Hadir memberikan sambutan Wakil Rektor 3 Universitas Juanda, Bogor, Insinyur Himatul Miftah MSI mengungkapkan, setelah menjadi universitas riset sesuai visi, Unida Bogor memiliki tujuan menjadi Entrepreneurial University pada tahun 2035. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari upaya mewujudkan tujuan tersebut. Insinyur Himatul Miftah MSI berharap para peserta yang mengikuti kontes inovasi bisnis ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat melangkah lebih jauh mengembangkan jenis produk inovasi sehingga dapat terkomersialisasi. Insinyur Himatul Miftah MSI menambahkan, semua aktivitas inovasi didahului oleh riset yang kemudian dihilirisasikan. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya upaya untuk melindungi inovasi, terlebih dalam hal produk bisnis. Dalam kata lain, inovasi produk bisnis perlu memiliki hak kekayaan intelektual atau HAKI sehingga secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Kegiatan ini, inovasi bisnis, sudah kita laksanakan saat ini tahun ke-8 ya. Nah, karena ini sebagai salah satu implementasi dari tekad atau rencana kita, visi kita bahwa 2035 Unida itu akan menjadi Entrepreneur University. Nah, ini kita mulai dari sekarang nih ya. Jadi semua aktivitas atau semua kegiatan itu didahului oleh riset, ya kan. Nah, kemudian hilirisasinya melalui kegiatan usaha, salah satunya usaha bisnis ya. Walaupun hilirisasi bisa macam-macam ya. Dari riset, hilirisasinya bisa buku, jurnal, bisa ke pengabdian masyarakat. Nah, ini kita ngambil segmennya yang inovasi bisnis. Diharapkan dari riset yang sudah dilakukan itu kemudian dihakikan, dari haki kemudian dikomersialisasi, dari komersialisasi, nah itu bisa dinikmati masyarakat gitu, ya. Saya kira itu, jadi kita mempunyai desain atau membuat desain, para mahasiswa Universitas Juanda ini sudah familiar dengan kegiatan atau aktivitas bisnis yang akan menjadi tumpuan harapan mereka setelah lulus gitu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia YPSPIAI, Dr. Haji Bambang Wijoyanto SHMSC mengatakan kegiatan ini merupakan wadah bagi para milenial untuk mengembangkan diri, mengekspresikan pemikiran dan ide kreatif serta inovatif ke dalam suatu produk bisnis. Perlu adanya hal baru yang dibangun dari pemikiran pemuda guna mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa yang rahmatan lil alamin. Yang pertama, inovasi bisnis ini menjadi kegiatan rutin dan memang dirutinkan karena 3 alasan. 1, tidak mungkin sebuah university hanya berbasis teaching university. Dia harus bergerak ke research university dan entrepreneur university. Dan ini adalah loncatan dari research university, karena mereka pada riset ini sudah itu ke nanti entrepreneur university. Karena kalau riset hasilnya hanya di perpustakaan, itu tidak akan menguntungkan apapun. Di Eropa, di Amerika yang sudah maju, universitasnya itu selalu seperti itu tahapannya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, sebuah negara akan banyak mendatangkan revenue, memasukkan kalau dia punya kemampuan mencetak orang-orang yang memang punya kemampuan entrepreneurship, tapi basisnya riset.
Dan itu jadi tradisi itu harus seperti jadi universitas berbasis juga pada kepentingan negara. Itu yang ketiga yang lebih penting. Yang hadir di sini semuanya anak muda. Karena apa? Kita akan dapatkan bonus demografi sampai 2030 dan setelah itu mereka akan menjadi senior citizen. Nah, kalau investasi kita di anak-anak muda, maka kita akan membangun demografi yang jauh lebih dahsyat sehingga kalau ada cita-cita 2040 Indonesia emas, jadi mulai dari sini. Sementara itu, salah satu peserta dari Universitas Negeri Makassar, Winda, menuturkan bahwasannya kegiatan ini dapat menjadi pemantik untuk dapat semakin termotivasi menjadi wirausahawan. Banyak masukan dari para panelis serta ide-ide dari peserta lain sebagai bahan inspirasi mengembangkan produk sehingga lebih baik. Untuk harapan saya sendiri, semoga kegiatan yang satu ini bisa diimplementasikanlah di dunia pekerjaan untuk menambah tidak hanya ini pengangguran, tidak menambah pengangguran begitu, lebih ke bisnis apa sih yang akan mereka jalankan setelah mereka lulus dari SMA. Luas lagi ya koneksinya karena lebih banyak lagi mahasiswa yang dirangkul untuk mengikuti kegiatan seperti ini karena untuk kegiatan seperti ini tuh sangat luar biasa, sangat jiwa entrepreneurnya, bisnisnya, idenya dikeluarkan lagi. Mungkin kalau ini untuk pertama kali ya buat saya ya, jadi pengalaman baru buat saya dan sangat beruntung sekali karena saya juga terpilih oleh Guru Amalia untuk menjadi wakil di inovasi bisnis ini. Kedepannya semoga bisa mendapatkan ilmu, wawasan dari inovasi bisnis ini dan menjadikan ajang dari inovasi bisnis ini untuk peluang bisnis ke depan. Saya rasa ini sesuatu yang harus dipertahankan dan terus digulirkan ya, karena inovasi, terutama inovasi bisnis itu untuk kalangan anak-anak muda itu harus terus ditumbuh kembangkan. Kalau kita coba ambil di negara-negara lain ya, kebetulan saya pernah beberapa saat tinggal di sana, jadi di beberapa kampus tradisi di sana itu biasanya satu kampus itu tiap bulan bisa melahirkan sampai 200 inovasi gitu. Itu yang belum kita temui banyak di sini ya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan seperti ini itu kan kegiatan yang mendorong, menstimulus agar mahasiswa itu mampu untuk bisa melahirkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Dan menjadi menarik karena di ajang ini, di ajang yang diadakan oleh Universitas Juanda ini ada ruang buat anak-anak siswa SMA gitu. Kebetulan kami kan SMA ya, dari SMA. Jadi ini ada ruang untuk juga ikut berpartisipasi, melihat kakak kelasnya, kakak mahasiswanya gitu ya, dan juga diberi ruang juga untuk berinovasi gitu. Dan ternyata tadi tanggapan dari panelis juga luar biasa ya, mereka menganggap bahwa SMA pun juga nggak kalah bersaing gitu dengan mahasiswa gitu. Sebagai informasi, selain Insinyur Himatul Miftah MSI, pada babak Grand Final ini juga menghadirkan Dr. Haji Bambang Wijoyanto SHMSC dan Ketua HIPMI Dispora Akademi Muhammad Al-Farisi serta praktisi wirausaha Insinyur Ahmad Iman sebagai panelis. Di akhir acara diumumkan para pemenang berdasarkan penilaian panelis. Dan saya Yuliana Sari. Testimoninya untuk acara kali ini menurut saya sangat bagus ya, karena memang di bangsa Indonesia kita ini kita itu masih membutuhkan pengakuan. Jadi dengan adanya acara-acara seperti ini, kita yang berbakat bisa dapat pengakuan-pengakuan dari orang lain. Kesan saya sebagai juara tentunya senang ya, dan harapan untuk kedepannya semoga acara-acara seperti ini bisa terus berlanjut dan terus diadakan karena sangat bagus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberi kepercayaan menjadi juara 1. Semoga kedepannya bisa memotivasi kami menjadi lebih baik. Kenapa?